pun kamu bisa mengkombinasikan satu kata menjadi 3 arti. Contohnya, play, main, playing, bermain, dan player adalah pemain. Seperti itu kurang lebihnya. Halo sahabat-sahabatku, balik lagi di channel kesayangan kalian di 100 Like Channel. Kali ini kami akan membahas dasar belajar bahasa Inggris untuk pemula yang harus dipahami. Tonton videonya sampai habis ya. Selamat belajar. Segala sesuatu harus dimulai dari kesadaran dan keinginannya masing-masing. Sama seperti guru pintar versus murid malas, atau sebaliknya, guru yang biasa saja versus murid yang selalu ingin belajar. Pastinya murid yang selalu belajar adalah pemenangnya. Percuma saja jika memiliki guru pintar tetapi murid-murid pemalas tidak akan bisa untuk meningkatkan pengetahuannya. Jadi segala sesuatu itu balik ke dalam diri kita masing-masing. Jika kamu mengetahui dan memahami dasar-dasar bahasa Inggris, akan lebih mudah untuk mempelajari bentuk kalimat yang lebih kompleks. Mulai dari mempelajari bentuk kata dasar, kalimat, cara penghafalan, dan cara penulisan. Bila kamu sudah memahami dasar-dasar tersebut, akan lebih mudah untuk memahami materi selanjutnya. Bahasa Inggris memang cukup rumit bila pemahaman dasarnya kurang baik. Namun bila kamu sudah paham betul, bahasa Inggris akan terasa jauh lebih mudah. Berikut dasar-dasar bahasa Inggris yang harus kamu pahami membantu kamu sedang belajar bahasa Inggris otodidak atau di tempat les. Yang pertama yaitu pelajari bentuk kata atau tenses. Tenses atau bentuk kata merupakan elemen paling penting dan mendasar untuk mempelajari bahasa Inggris. Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang berguna untuk menunjukkan kondisi waktu terjadi suatu peristiwa. Waktu yang ditunjukkan bisa masa lalu, masa kini atau sekarang, dan di masa depan. Karena memahami tenses merupakan hal yang paling mendasar dalam mempelajari bahasa Inggris, maka tidak aneh bila tenses berada di halaman atau bab pertama dalam buku pelajaran bahasa Inggris. Jika kamu berhasil menguasai dan memahami semua tenses yang ada, maka bisa dikatakan bahwa kamu sudah menguasai bahasa Inggris sebanyak 60%. Lalu, apa itu tenses? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tenses merupakan gabungan atas dua komponen dasar yang tidak bisa dipisahkan, yaitu waktu dan peristiwa. Yang pertama, waktu. Present adalah sekarang, past adalah masa lalu, future masa yang akan datang, dan past future rencana di masa lalu. Yang kedua, peristiwa. Simple, aktivitas sederhana. Continuous, aktivitas yang sedang berlangsung. Perfect, aktivitas yang telah usai. Perfect continuous, aktivitas yang sedang berlangsung dengan durasi waktu. Maka dari rangkaian waktu dan peristiwa tersebut, kamu bisa menggabungkan sehingga mendapatkan rumus tenses. Rumus sudah ada, pengertian juga sudah dijabarkan, sekarang tinggal dipraktikkan dalam kalimat bahasa Inggris sehingga menjadi terbiasa. Ini adalah contohnya. Cara yang efektif kedua adalah kamu harus mampu mengingat minimal 4 kosakata setiap harinya. Jika bisa lebih dari 4, itu adalah hal yang sangat bagus. 4 kosakata per hari jika dikalikan per bulan, kalian bisa tahu 120 kosakata. Itu pun kamu bisa mengkombinasikan satu kata menjadi 3 arti. Contohnya, play, main, playing, bermain, dan player adalah pemain. Seperti itu kurang lebihnya.
Cara yang ketiga yaitu kamu harus memiliki buku kecil atau catatan kecil untuk membuat dan mencatat kosakata yang sering digunakan setiap harinya. Cara ini adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk kalian belajar bahasa Inggris, karena kamu membutuhkan kosakata yang baku setiap harinya. Untuk keselanjutannya, kamu bisa balik ke tahap yang kedua untuk menghafal kosakata yang kurang baku atau kosakata yang jarang digunakan setiap harinya. Yang keempat adalah mendengarkan atau listening. Listening merupakan salah satu skill atau kemampuan bahasa Inggris yang penerapannya adalah dengan cara mendengarkan kosakata di dalam kalimat berbahasa Inggris. Dengan mendengarkan secara tidak langsung, nantinya kamu akan terbiasa dengan istilah-istilah bahasa Inggris dan juga bisa memahami apa yang dikatakan orang lain jika berbicara dalam berbahasa Inggris. Salah satu cara cepat belajar bahasa Inggris adalah dengan membiasakan diri mendengarkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Kalian bisa mendengarkan lagu favorit kalian. Semakin kamu familiar dengan kosakata yang didengarkan, maka akan semakin mudah jika kamu mempelajarinya. Jadi, sangat disarankan untuk kamu menonton video percakapan atau mendengarkan musik favorit kalian. Yang kelima yaitu membaca. Jika listening sudah dikuasai, maka dasar-dasar belajar bahasa Inggris yang penting dikuasai selanjutnya adalah membaca. Dengan membaca beberapa teks atau kalimat berbahasa Inggris, hal itu akan membuat kamu lebih peka terhadap struktur kata berbentuk dalam bahasa Inggris. Dari situlah kamu akan belajar mengenai banyaknya kosakata dalam bahasa Inggris. Terlebih, kamu pun akan mendapatkan kosakata baru hanya dengan membaca teks-teks bahasa Inggris. Perlahan, kamu akan mendapatkan referensi di dalam penulisan ataupun pengoreksi kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Hal itu tentu saja bermanfaat untuk mengembangkan skill kamu dalam berbahasa Inggris. Yang terakhir adalah berbicara atau speaking. Ini adalah akhir dari sekian banyak hal tentang dasar-dasar dan tips berbahasa Inggris. Dengan berbicara dalam bahasa Inggris, kamu akan senantiasa terbiasa dengan kata-kata asing yang mungkin terasa sulit diucapkan oleh orang awam. Meski perlahan, jika sering dilatih, hal itu akan membuat skill speaking kamu terdengar fasih seperti bule. Jangan pernah berhenti untuk belajar berbahasa Inggris. Belajar yang efektif adalah hal yang harus dilakukan secara konsisten dan konstan. Jangan terlalu memaksakan porsi latihan terlalu berat, tetapi harus dimulai dari sedikit demi sedikit. Itulah tips-tips belajar bahasa Inggris dari 100 Leg Channel. Selamat mencoba ya sobatku, semangat dan besarkan niatmu untuk bisa cepat mendapatkan keinginanmu. Sekian adalah info menarik dari 100 Leg Channel. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya kalian support channel ini dengan like and subscribe kalian. Karena dari like and subscribe kalian, kami dapat memberikan info-info menarik dan pastinya tidak kalah seru untuk dibahas. Sehat terus buat kalian yang nonton dan support channel ini. Semoga harimu menyenangkan. Salam buat keluarga ya.